Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raudia Talarofia atau biasa disapa Rara dengan NIM L1A023078. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang karbohidrat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari karbohidrat. Ketika kita sarapan nasi, makan roti, makan kentang, makan jagung manis, atau mungkin ketika di sekeliling kita ada tanaman hijau yang melakukan fotosintesis. Mari kita bahas lebih lanjut. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat berasal dari kata karbo yang berarti karbon dan hidrat atau hydrate yang berarti oksigen. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida dan polihidroksiketon atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar bahwa karbohidrat memiliki struktur molekul yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan jumlah hidrogen 2 kali lipat lebih banyak dari unsur karbon dan oksigen. Karbohidrat memiliki rumus umum dalam kurung CH2ON. Seperti yang kita ketahui di pengertian tadi bahwa karbohidrat adalah polihidroksiketon dan polihidroksialdehida. Maka berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat dibedakan menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa adalah kelompok karbohidrat yang memiliki gugus aldehida. Seperti yang bisa teman-teman lihat pada gambar bahwa aldosa itu memiliki gugus fungsi aldehid yaitu CHO. Jadi rantai kemudian terhubung dengan CHO. Sementara ketosa adalah kelompok karbohidrat yang memiliki gugus keton, di mana CO terletak di tengah di antara rantai 1 dan rantai 2. Nah, CO merupakan gugus fungsi dari keton. Nah, jika berdasarkan jumlah unit gula dalam rantai, karbohidrat digolongkan menjadi 3 golongan utama. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini sering disebut sebagai gula sederhana. Nah, monosakarida terdiri dari 3 sampai 6 atom karbon. Contoh dari monosakarida ada glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Nah, glukosa dapat kita temui dari tumbuhan hijau, di mana ketika tumbuhan hijau melakukan fotosintesis akan dihasilkan glukosa dan juga oksigen. Glukosa merupakan salah satu contoh dari karbohidrat yaitu monosakarida. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa biasa kita kenal dengan gula buah. Biasa ditemui pada buah-buahan, madu, atau umbi-umbian. Yang kedua ada oligosakarida, di mana oligosakarida merupakan polimer yang terdiri atas 2 sampai 10 satuan monosakarida. Sehingga oligosakarida bisa merupakan disakarida, trisakarida, tetrasakarida, dan yang lainnya. Nah, disakarida ini merupakan gabungan antara monosakarida dengan monosakarida. Jadi, 2 satuan monosakarida apabila bergabung akan menjadi disakarida. 3 satuan monosakarida bila bergabung akan menjadi trisakarida. Contohnya seperti pada maltosa adalah gabungan dari glukosa dan glukosa menjadi disakarida, dan rafinosa, galaktosa bergabung dengan glukosa kemudian bergabung dengan fruktosa akan menjadi trisakarida. Nah, yang ketiga ada polisakarida. Polisakarida umumnya terdiri dari 10 monomer monosakarida, merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus atau bercabang. Ikatan antara 2 molekul monosakarida disebut ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk antara gugus hidroksil dari atom C nomor 1 dengan gugus hidroksil dan atom C pada molekul gula yang lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal karbohidrat, pastinya kita mengonsumsi karbohidrat dan tentunya tubuh kita memproses karbohidrat tersebut menjadi sumber tenaga. Nah, ayo kita cari tahu proses karbohidrat dalam tubuh manusia. Apabila kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, karbohidrat tersebut akan dicerna menjadi glukosa yang diedarkan pada darah. Kemudian glukosa yang telah dicerna tadi, bila tidak langsung digunakan, akan disimpan untuk digunakan nanti. Glukosa disimpan dalam bentuk glikogen dan disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi.
Apabila tubuh membutuhkan energi, glikogen tadi akan dipecah menjadi glukosa kembali melalui proses yang disebut glikogenolisis. Glukosa yang dihasilkan dari glikogenolisis tadi kemudian mengalami glikolisis. Jadi glikolisis adalah serangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul virupat. Nah, di situ ada asam virupat kan. Nah, asam virupat yang dihasilkan akan diuraikan lebih lanjut menjadi molekul yang lebih sederhana, menghasilkan NADH dan FADH2 yang kemudian digunakan dalam fosforilasi oksidatif dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP secara besar-besaran. Nah, ATP yang dihasilkan akan digunakan oleh sel untuk proses metabolik atau kegiatan seluler seperti kontraksi otot. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dan sifat karbohidrat. Yang pertama, pada umumnya sukar larut pada larutan nonpolar seperti ether, kloroform, atau benzen. Tapi pada umumnya larut di dalam air dan membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua, mempunyai rasa manis. Makanya ketika teman-teman memakan nasi yang mengandung karbohidrat, ada sedikit rasa manis. Nah, karena itu merupakan karakteristik dari karbohidrat. Yang ketiga, bersifat optis aktif. Maksudnya itu jadi karbohidrat bersifat optis aktif itu karena karbohidrat bisa membelokkan cahaya. Keempat, bersifat gula pereduksi. Gula pereduksi adalah jenis gula yang bisa berubah menjadi zat lain dengan bantuan senyawa kimia yang disebut oksidator. Ini mirip dengan ketika kita memasak makanan kemudian menggunakan bahan-bahan tertentu yang membuat makanan itu berubah warna atau rasanya. Dan yang terakhir, pada umumnya karbohidrat merupakan zat berwarna putih. Dan terakhir adalah fungsi dan manfaat. Fungsi karbohidrat sendiri yang pertama tentunya sebagai energi utama. Yang kedua, pemberi rasa manis pada makanan. Selanjutnya adalah penghemat protein. Kenapa? Karena jika karbohidrat dalam tubuh tidak tercukupi, maka protein akan memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Yang selanjutnya adalah berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat tertentu dalam hepar. Dan yang terakhir, beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus seperti contohnya laktosa. Laktosa mempunyai fungsi untuk membantu penyerapan kalsium. Bagaimana pada ikan? Karena kita kuliah di jurusan perikanan, maka kita harus tahu juga fungsi atau kebutuhan karbohidrat pada ikan itu seperti apa. Nah, faktanya ikan tidak membutuhkan banyak karbohidrat dalam makanannya. Terlalu banyak karbohidrat justru dapat menghambat pertumbuhan yang tepat. Namun masih banyak perdebatan mengenai jumlah karbohidrat yang dapat diterima oleh ikan tanpa menimbulkan efek samping negatif. Nah, yang terakhir ada manfaat karbohidrat. Manfaat karbohidrat tentunya banyak sekali, antaranya bisa membantu tubuh untuk mendapatkan energi, melindungi protein agar tidak tergunakan untuk fungsi lain, dan juga membantu metabolisme lemak dan protein sehingga dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.